Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Apakah sudah nyaman Ibu? Sudah nyaman sekali, Ibu. Baik, saya izin menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Menutup tirai. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Novia selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini Bu. Begitu baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu datang ke PMB ini ada keluhan apa ya Bu ya? Jadi begini Ibu, sekarang ini usia kehamilan saya itu 16 minggu ya. Nah, saya itu sering pusing-pusing gitu Ibu, sering berkunang-kunang, mata sering kabur gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Bu ya? Sudah dari seminggu kemarin Ibu, cuman karena sekarang itu kayak pusing banget gitu Ibu, jadi saya kesini takutnya ada apa-apa gitu kan. Kita nggak tahu. Kalau boleh tahu apakah sering atau gimana Bu? Kalau hari ini itu sering Ibu, cuman kalau sebelum-sebelumnya enggak, paling cuma pagi terus nanti malam. Tapi kalau sekarang itu abis duduk pusing, terus nanti kalau berdiri lama pusing gitu. Gitu, baik Ibu. Kalau boleh ya Bu, ini saya minjem buku KIA-nya ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Ini saya cek nama yang dengan Bu Dewi ya Bu ya. Baik, ya. Alamatnya di Tegalrejo, lalu agamanya Islam, umurnya Bu? Umurnya 28. Baik Bu. Ini saya lanjutkan ya Bu ya. Tadi Ibu sudah memberikan keluhannya terhadap saya, yaitu pusing, kunang-kunang begitu ya Bu, dan sudah 1 minggu begitu ya Bu ya. Iya. Baik. Baik, di sini saya akan memberikan konseling ya Bu ya, di mana konseling ini bertujuan untuk mengetahui dari gizi Ibu gitu, terus makanan Ibu yang dimakan apa saja, lalu cara pengolahannya itu apa aja, dan nanti ada pengobatan dari yang Ibu alamin itu gitu ya Bu ya. Baik, ya. Saya izin ini Bu ya menyampaikan materi gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Apakah baik. Ibu setuju? Setuju. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Sebelumnya belum Ibu. Mungkin nanti. Baik, dimulai saja. Apakah sudah kelihatan Bu? Belum Ibu. Belum ya Bu ya. Baik. Baik ya Bu. Sudah. Sudah ya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah Ibu. Dan ini saya sudah ada alat bantunya Bu ya. Seperti ada ini Bu. Alat bantunya apakah kelihatan Bu? Ya Ibu, terlihat. Terlihat ya. Lalu ini buah-buahannya apakah terlihat Bu? Terlihat Ibu. Lihat ya. Lalu ini Bu, sayuran. Kelihatan ya Bu ya? Baik, langsung saja. Karena tadi sudah memberikan keluhannya terhadap saya akan melakukan konseling mengenai suplemen kalsium pada ibu hamil, ya Bu ya. Apakah sudah kelihatan Bu? Sudah Ibu. Baik. Nah, untuk
Kegunaan suplemen kalsium ibu hamil. Pada dasarnya sama saja dengan fungsi kalsium, gitu ya Bu ya. Kalsium untuk ibu hamil adalah sebagai bantuan untuk pembentukan gigi dan tulang yang kuat pada janin, memperlancar peredaran darah dan menjaga stabilitas ritme jantung, membentuk otot dan saraf agar berfungsi sempurna. Kegunaan kalsium pada ibu hamil adalah untuk mencegah resiko osteoporosis pada ibu. Dan untuk suplemen kalsiumnya, suplemen adalah suatu zat atau unsur yang dikemas untuk menambah zat atau unsur yang sudah ada. Lalu makanan suplemen adalah kemasan makanan yang mengandung energi dan zat gizi dalam jenis dan jumlah tertentu yang dimaksudkan untuk menambah konsumsi makanan yang biasa dimakan seseorang. Sementara suplementasi adalah penambahan satu atau lebih unsur pada keadaan yang biasa terjadi. Suplementasi gizi adalah satu atau lebih zat gizi yang ditambahkan konsumsi makanan sehari-hari dengan harapan terpenuhi kebutuhan zat gizinya. Yang dimaksud dengan suplemen kalsium adalah kalsium dalam bentuk tablet, cair maupun effervescent, baik sebagai zat aktif, tunggal maupun gabungan dengan zat aktif lainnya. Maka dari itu saya menyarankan Ibu mengonsumsi kalsium cair yaitu berupa susu, begitu ya Bu, yang nanti saya akan bahas lebih lanjut. Baik, Ibu. Pengertian. Baik, Bu. Untuk pengertian kalsiumnya adalah mineral paling banyak dalam tubuh dan termasuk paling penting. Tumbuh membutuhkan kalsium untuk membentuk dan memperbaiki tulang dan gigi, membantu fungsi saraf, kontraksi otot, pembentukan darah, dan berperan dalam fungsi jantung. Semua kalsium yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau asupan, bagi besar disimpan oleh tubuh dan tidak dibuang melalui urin atau feses. Begitu ya Bu ya. Lalu kalsium yang rendah penyebabnya tekanan darah tinggi yang dipicu oleh pelepasan hormon paratiroid atau renin yang menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler pada vaskular, smooth muscle, dan memicu vasokonstriksi. Kalsium termasuk ke dalam salah satu makroelemen yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 1000 mg sehari. Tulang tidak dapat tumbuh secara sempurna tanpa suplai kalsium yang cukup, fosfor, dan komponen anorganik lain seperti magnesium dan mangan. Status nutrisi dan asupan kalsium sangat penting selama kehamilan yang akan berefek pada kelahiran dan kondisi postpartum pada ibu dan bayi. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya, metabolisme atau kebutuhan kalsium dalam kehamilan. Nah, janin memerlukan 300 mg kalsium per hari pada akhir kehamilan. Lalu hormon paratiroid berperan meningkatkan absorpsi kalsium di usus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan untuk pada saat kehamilan, kadar kalsium dalam serum akan menurun, namun kadar kalsium yang terionisasi tidak berubah. Perkembangan janin membutuhkan keseimbangan kalsium ibu selama kehamilan, khususnya pada akhir kehamilan. Kurang lebih dari 200 mg per hari. Kalsium tersimpan dalam tulang janin pada trimester 3 dengan jumlah keseluruhan mencapai kurang lebih 30 gram. Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian metabolisme ibu selama kehamilan untuk mengadakan kompensasi terhadap kebutuhan kalsium janin. Gitu, Bu. Dan saya menyarankannya minum susu, Bu. Nah, untuk cara minum susunya itu 3 cangkir susu setiap hari untuk mendapatkan asupan kalsium, protein, dan vitamin D. 3 nutrisi tersebut penting untuk memastikan kehamilan aman dan sehat. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Dan 3 cangkir ini bisa pagi, siang atau sore, lalu malam gitu ya, Bu ya. Berbarengan bisa dengan makan atau misalkan makan terlebih dahulu baru susu begitu ya, Bu ya. Dan malam siang sorenya juga boleh pilih salah satu, lalu malamnya bisa sebelum tidur atau sesudah makan gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Dan untuk manfaat kalsium bagi ibu hamil. Nah, manfaatnya ini membentuk kekuatan bedah tulang dan gigi, dan itu kalsium juga memiliki peran yang penting untuk mendukung kesehatan otot tubuh, sistem saraf, dan kesehatan jantung. Gitu ya, Bu ya. Lalu, konsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung kalsium tinggi akan meningkatkan kesehatan secara umum. Mineral kalsium akan disimpan dalam tulang, namun mineral ini akan keluar lewat aliran darah jika dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tetap penting untuk menyimpan cadangan kalsium dari berbagai jenis makanan. Selanjutnya, manfaat selain yang sudah saya sebutkan tadi, itu untuk pengumpalan darah dan menjaga permeabilitas membran sel. Dan itu juga kalsium untuk mengatur pekerjaan hormon-hormon dan faktor pertumbuhan.
terutama pertumbuhan pada janin gitu ya Bu, dan pertumbuhan pada ibu untuk selama masa kehamilan. Dan sumber kalsium. Nah, sumber kalsium ini terdapat pada susu dan hasil olahan seperti keju atau yogurt. Itu ya, Bu ya. Dan ini salah satu contoh susu. Apakah kelihatan, Bu? Belum ada, Ibu. Ini di saya apakah kelihatan? Oh, iya, Ibu. Mohon maaf. Itu Ya. ya, Bu ya. Nah, ini salah satu susu, tapi nanti saya akan lebih lanjut membahas susu yang direkomendasi, begitu ya, Bu ya. Lalu Ya, di Ibu. sini sumber kalsium selain susu juga penting untuk memenuhi kebutuhan kalsium, itu ada berasal dari hewani dan nabati. Hewannya itu seperti sarden, ikan salmon, begitu ya Bu ya. Dan nabatinya seperti kacang-kacangan atau hasil olahan lain. Itu ada tahu, tempe, dan sayuran hijaunya merupakan sumber kalsium yang baik. Seperti ini ya Bu ya. Kalsiumnya apakah kelihatan? Ya, Ibu. Kelihatan Bu? Kelihatan ya. Baik. Nanti akan lebih lanjut membahas sayuran yang membantu penyerapan dan tidak bisa membantu penyerapan gitu ya Bu ya. Ya, Ibu. Selanjutnya, Nah, di sini saya merekomendasikan susu Anmum gitu ya Bu ya. Karena di sini Ya. banyak sekali kandungan seperti vitamin A, C, lalu B1, B2, B3. Nanti Ibu bisa kalau minat ya bisa lihat kandungannya gitu ya Bu ya di susu Anmum ini. Banyak sekali kandungannya untuk ibu hamil. Lalu di sini Anmum nutrisi dalam setiap gelas gitu Bu. Ada new lipid atau tingkat nya lebih tinggi untuk ibu hamil. Lalu ada tinggi folat. Folat ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel bagi ibu hamil dan janin gitu ya Bu ya. Lalu kalsium dan zat besi merupakan mineral penting untuk menunjang perkembangan kehamilan. Lalu ada Ga dan DHA di mana nutrisi penting untuk otak janin gitu ya Bu ya. Ya. Ini Bu. Dan untuk serat pangan. Nah, serat pangan ini membantu memelihara fungsi saluran pencernaan, gitu ya Bu ya. Lalu akibat kekurangan kalsium itu ada osteoporosis dan hipertensi. Osteoporosis ini kondisi di mana tulang menjadi kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh sehingga mudah mengalami fraktur. Jadi saya tahu Bu selama kehamilan ini pasti ada yang namanya pegal gitu ya Bu ya. Apalagi ya nggak bisa dibohongin bahwa 9 bulan ini berat gitu ya Bu ya membawa janin gitu yang Ya, Ibu. Masya Allah. Berat banget. Iya, ciptaan Tuhan tuh emang Masya Allah gitu ya Bu ya. 9 bulan Ya, kita Ibu. bawa hasilnya tebal gitu ya Bu ya. Dan kalau kita tidak menjaga tulang kita ya bisa jadi ya tidak kuat gitu Bu. Nah, lalu hipertensi. Hipertensi ini yang Ibu sedang alami gitu Bu. Seperti pusing ya Bu, pusingnya sudah lebih dari udah 1 minggu. Lalu mungkin eh, emosi juga ada kali ya Bu ya. Tiap ini emosi aja Emosi. gitu. Iya gitu ya Bu ya. Lalu Oh, ada gitu. kelebihan kalsium. Kelebihan kalsiumnya itu menyebabkan gangguan ginjal. Di samping itu juga dapat menyebabkan konstipasi, susah buang air besar gitu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya. Bahan makanan yang dapat membantu. Itu ada brokoli, bayam, tahu, pokcoy. Lalu hewaninya ada ikan sarden, ikan eh, salmon gitu ya Bu ya. Lalu ada sayuran hijau. Dan eh, seperti ini sayuran hijaunya ya Bu ya. Apakah kelihatan? Ya, Ibu. Kelihatan. Dan untuk tadi untuk sarden. Seperti ini ikan-ikan ya Bu ya. Nah, ya, Ibu. Kelihatan. Baik. Dan untuk dagingnya. Untuk kalau boleh tahu Ibu sering makan sate atau tidak Bu ya? Atau daging gitu Bu?
Kadang Bu, nggak terlalu sering Ibu, soalnya nggak terlalu suka gitu. Oh gitu. Tapi itu ya Bu, beli gitu ya Bu ya. Iya, Baik. Di lebih lanjutnya saya akan bahas gitu ya Bu ya. Baik. Karena Ibu mengalami hipertensi, jauhi seperti daging gitu ya Bu ya. Kalau bisa jangan dulu makan daging atau sate selama kehamilan gitu ya Bu. Lalu bisa diet garam. Nah, diet garam itu kalau bisa ya dikit aja gitu Bu. Jangan terlalu banyak gitu Bu. Itu. Lalu buah yang mengandung kalsium ada jeruk, kurma, apel. Sini ya Bu, contohnya jeruk. iya. Jeruk. Nah, kurma lalu ada apel gitu. Lalu cara pengolahan makanan kalau boleh tahu gimana ya Bu? Ibu mengolah makanannya gitu. Oh, kalau ngolah daging Ibu ya di itu dulu dipilih dagingnya yang bagus, terus nanti dicuci, terus nanti Oh, di apa dipotong-potong lalu dimasak gitu. mm-mm. Terus kalau sayur-sayurannya ya kita ngambil di pasar kan, di pasar kan banyak juga tuh yang kuning-kuning, tapi kayak kita milihnya yang hijau gitu, yang seger, yang baru datang dari pusatnya gitu. Berarti Ibu sudah melakukan yang baik gitu ya, Bu ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pengolahan makanan. Jadi, apabila sayuran ya pilihlah sayuran yang segar gitu ya, Bu ya, tidak berwarna gelap atau coklat atau yang hitam-hitam seperti itu ya, Bu ya. Nah, lalu eh, sebelum dimasak ya cuci terlebih dahulu, bersih, lalu habis dicuci, dipotong. Nah, untuk setelah dipotong itu masak setengah matang gitu ya Bu ya. Seperti ada bunyi kriuk-kriuk gitu. Nah, itu tuh bagus gitu ya Bu ya. Jangan terlalu matang karena nanti akan hilang apa ya? Bisa dibilang hilang manfaat gitu Bu. Nah, untuk bebas olahan mau dicampur dengan tahu tempe atau dibuat sop, direbus atau tumis begitu ya Bu ya. Nah, yang paling indah di dunia ini saat kita sudah berkeluarga adalah diberikan amanah titipan anak dan jangan lupa dijaga dengan cara menjaga kesehatan dari ibu untuk sang buah hati. Gitu ya, Bu ya. Jadi ya, ibu memang harus benar-benar jaga kesehatan selama kehamilan ini. Nah, ini untuk referensi. Jadi pada intinya saya sudah menjelaskan mengenai kegunaan gitu ya Bu ya, kegunaan kalsium, lalu pengertiannya, lalu tentang suplemen juga sudah, lalu kebutuhan perharinya juga sudah, lalu menyebutkan kebutuhan selama hamil gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Lalu sudah menjelaskan mengenai waktu minum. Nah, kapan, cara minumnya bagaimana, sudah. Lalu saya juga sudah menjelaskan mengenai eh, ini Bu, efek samping gitu ya Bu ya. Lalu bahan makanan dan bahan makanan yang dapat membantu penyerapan gitu ya Bu ya. Dan Iya, yang tidak dapat membantu penyerapan kalsium sudah ya Bu ya. Lalu cara iya. mengelola juga tadi sudah saya jelaskan gitu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Eh, Alhamdulillah tidak ada Ibu karena sudah paham. Sudah paham? Baik ya Bu, Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau boleh nih Bu, Ibu bisa mengulangi lagi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi eh, kalsium itu terdapat banyak terdapat banyak yang kita harus peroleh. Bisa dari cair, bisa dari apa obat-obatan yang tablet seperti itu kan Ibu. Nah, Ya, dan Ibu menyarankan kepada saya untuk memilih yang cair, yaitu seperti susu, seperti itu. Nah, susu itu diminumnya yaitu 3 gelas perharinya. Boleh diminum pagi, siang, malam, atau mau sesudah makan, sebelum makan, seperti itu kan Bu. Nah, ya Bu. dan itu manfaatnya mungkin karena di dalamnya itu terdapat kalsium, protein, dan vitamin D di dalamnya, yang sangat dibutuhkan sekali untuk ibu hamil. Lalu juga sumber makanannya,
itu bisa terdapat dari hewani dan nabati. Untuk nabatinya yaitu seperti kacang, tempe, tahu seperti itu. Dan untuk nabati untuk hewaninya yaitu seperti sarden seperti itu. Dan juga untuk pengolahan makanannya kita harus memperhatikan jikalau kita memasak makanan seperti daging-dagingan itu harus matang, tidak boleh matang banget gitu. Dan juga untuk pemasakan pada sayur-sayurannya perlu diperhatikan karena harus setengah matang agar manfaat dari makanan tersebut atau sumber makanan tersebut tuh masih utuh. Dan juga tadi juga untuk uh, untuk mungkin segitu saja Ibu. Oh, berarti udah paham lah ya Bu ya yang dimaksudkan oleh saya. Ya Ibu. Ya, baik. Baik Bu. Jadi saya ulangi lagi untuk Ibu bisa minum kalsiumnya itu seperti susu gitu ya Bu ya, sehari 3 kali. Bisa pagi, siang atau sore, lalu malam gitu ya Bu ya. Dan untuk mengkonsumsi seperti sayurannya juga, yaitu ada brokoli, bokcoy gitu ya Bu ya, bayam, lalu ada untuk buahnya ada jeruk, kurma, apel gitu ya Bu ya, dan untuk hewaninya ada ikan sarden atau salmon gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Nah, baik. Berarti Ibu sudah cukup paham. Saya akhirin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu sangat kooperatif sekali. Ibu apabila nanti apa ya berkelanjutan gitu Bu, Ibu bisa datang kembali ke PMB ya Bu ya, yaitu Ya, 2 minggu kemudian atau sebulan gitu ya Bu ya. ya. Nanti apabila Ibu datang kembali nanti kita follow up dan saya bekerja sama dengan dokter untuk mengetahui apa gitu penyebab kok nggak sembuh-sembuh gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Gitu. Baik Ibu, saya cukupkan ya Bu ya. Terima kasih. Ibu, mari saya antar. Baik Ibu, terima kasih banyak juga. Ya Ibu. Mari Bu. Ya.